Aku hampir setiap malam nonton horor dan thriller untuk tidur loh. Karena menurut aku itu kayak menenangkan aja. Are you okay? Are you okay? Gua tahu lu pemain basket dulunya ya nggak? Iya betul. Masuk udah di BL belum sih? Udah dong. Udah DBL kan? All-Star, hey. Hey! Kalau Mana anak-anak kecil yang kayak mama gitu tuh, waktu itu gue dari awalnya gitu dulu. Oh itu elu yang selama ini kita tonton? Iya, sebenarnya itu gue. Yes, halo teman semua, balik lagi bareng gue Nandika di Breakdown Bros Podcast episode 74. It's nothing but movies. Sekarang ini adalah episode spesial karena gue kedatangan dua pemeran yang baru aja memerankan film terbaru mereka, film horor berjudul Mantra Surugana. Please welcome Cita Marino dan juga Luna Sabrina. hello. Yeah, kan gue udah bilang awalnya film horor ya, terus kalian kayak halo, seneng banget gitu. Salah harusnya. Halo. Halo. Nah, gitu. Karena kita terlalu excited sama film Iya. ini, jadi Oh, gitu. ceria Ini- terus. Gitu. Fun fact, ini adalah baju pertama film horor, udah gitu konsepnya terang di baju pertama. Oh iya, Oh iya ya? oh iya dong. Oh Kasih iya. lihat dong, kasih Gue juga lihat. baru sadar lagi. Ini Ya. guys. Tuh, keren kan warnanya broken white gitu. Biasanya yang kesini tuh datangnya baju hitam, fontnya merah. Wah ini Oh, lucu iya. banget. Ini Lucu ada kan? terang gitu Berbeda kan. ya? Berbeda, Bener-bener. benar. Ini sebelum ini fun fact kenapa di sini ada bantal pertama kalinya karena tadi mereka berdua minta bantal. Nggak, Ada. Oh, bukan. Enggak, karena biar santai aja. Jadi kayak kayak loh. tetangga udah lama kenalan. Oh tau iya, nggak bener. sih? Iya, Kan kalau bener, misalnya kita tanpa bantal jadi yang kayak Minjem duit Awkward dong ini. banget. ya. Iya, benar, gitu. masuk. Iya. Jadi kayak gini biar lebih santai. santai. Oke, Cita ngobrol. Marino dan juga Luna Sabrina. Kalian berdua memerankan ini berarti film keberapa dari kalian? Aku yang kedua. Kedua. Iya. Sita, Buat syuting yang ketiga kok, tiga atau empat kalau nggak salah. 3 atau 4 nggak salah, yang bener kemana sih? Belum tayang yang lain jadi ya udah kedua. Oh kedua. Oh belum tanya lagi. Ya, belum Bagaimana perasaan kalian berdua memerankan ini film horor pertama kalian bukan sih? Ini horor pertama aku. Lu kedua. Horor kedua. Oke, gimana Luna? Luna dulu deh. Kan pertama memerankan film horor nih ya. Oke. Pasti beda dong kan treatmentnya sama film drama ya kan. Betul. Gimana Lun? Karena aku tuh penyuka genre horor dan thriller ya. Oh, mantap. Sangat suka. Aku hampir setiap malam nonton horor dan thriller untuk tidur loh. Karena menurut aku itu kayak menenangkan aja. Are you okay? Are you okay? Serius. Ada orang nonton film horor buat tenang. Iya. Are you okay? Jadi karena jadi misalnya seminggu tuh aku nggak ada tontonan thriller atau kayak horor gitu, aku bisa, gue nggak bisa, gue harus nonton something yang Jadi lu butuh thrilling konsumsi film-film horor di hidup lu ya. Asli. Sumpah. Lebih ke thriller sebenarnya sih. Thriller thriller. yang twist and turn gitu. Suka dengan darah-darah gitu. Suka. Are Jadi you okay? Tanya lagi. Are you okay? I'm okay. Nggak, tapi Tapi biasanya itu kan ya tergantung orang, cuma serem aja. jadi perasaan aku memainkan film Mantra Surugana ini happy banget, sangat excited, kayak ini dia nih yang gue suka. Jadi selama ini kan nonton ya filmnya, jadi pas coba untuk meranin seneng banget. Oh iya. Jadi siapa sebagai siapa? Aku sebagai Faye di sini. Sebagai V. Itu karakternya apa tuh? Seperti apa tuh? Kalau aku sebenarnya Faye ini gak jauh beda ya sama karakternya Luna, aku yang asli. Karena Faye ini tuh anaknya cengeng, terus manja banget. Dia butuh orang untuk jadi pegangan dia gitu. Nggak bisa spoiler banyak Nggak, ya. jangan. Jadi Nanti pokoknya aku intinya dia orang yang sangat needy dan cengeng banget sih. Itu aja yang bisa aku Sama kasih tahu. seperti lu aslinya ya. Betul. Nah, itu berarti cowok-cowok di luar sana dia butuh pegangan. Hey, sudah sold out. Oh, sudah sold out. Sudah sold out. Sold out, hey. Oh iya. Oke, Sita sekarang. Sita. Sit, gimana Sit? Lo memerankan film ini sebagai siapa dan karakter lo bercerita tentang apa tuh? Di sini aku berperan sebagai Tantri. Tantri. Oke. Jadi Tantri itu, ini takut aku lagi. Pokoknya dia itu adalah anak yang baru pindah. Bukan pindah sih, dia tuh dapat beasiswa ke satu kuliah. Dan di kuliah itu dia tuh dapat masalah karena dua sahabat ini. Dan lagi satu. Oke. Ini ya. Iya. Yang ini. Tapi sebenarnya dia tuh baik sih, V ini tuh baik, cuman Iya. tolol. Biasa lah. V ya, V loh. Bukan Iya, Luna. iya. Bukan Luna. Ya, terus. Biasalah. Seru Itu banget. pas kita reading, kita tuh berperan sebagai kayak Tantri V. Jadi kok kita ngobrol tuh kayak sesuai karakter. Dan pernah tuh kita kayak ngobrol, ya menurut Tantri V, pemain ABC ini kayak gimana? Aku selalu bilang, lu bisa gak sih jadi orang jangan tolol-tolol banget, jangan terlalu percaya sama orang. Terus abis itu dia cuma diem, emang gitu ya. Terus kayak, iya, tolol.
Cuman ya nggak apa-apa. Bener. Ini lucunya juga mereka seumuran ya, jadi kalau di Iya. lokasi syuting nyambung kan, Iya. nggak ada gap gitu kan, Iya, nggak ada benar. gap umur yang jauh. Jadi kalau Iya, dari proses reading sampai syuting semuanya mana-mana aja kan. Aman. Bangun chemistry gimana sih sama si Onak ini, Cid? Nggak ada ngapa-ngapain langsung Kita kayaknya langsung masuk berjalan apa ya? Go with the flow aja Iya, ya. benar-benar. Oke. Karena ternyata pembahasan kita ya nggak jauh-jauh kan dari relationship ya Pak. Iya, Pacar iya. masing-masing. Ternyata sama. Iya, sama gitu. Jadi Ada yang mirip Bastian juga di film itu. Siap. Tadi gue ngeliat cast-nya, tadi di Google cast-nya. Siapa lah? Ada yang mirip. Rambutnya kan. Oh, Dewa Siapa ya, namanya? Dewa. Dewa, iya, iya bener Iya, gak? Bener rambutnya gak? mungkin. Mirip kan? Jujur kalian yang lihat, Enggak. mirip. Rambutnya mungkin. Rambutnya kan, mirip sama. sih. Rambutnya doang. Berarti orang-orang di sini kok rambutnya keriting mirip Papas dong? Enggak bukan. Enggak dong. enggak. Gitu. Oke. Tapi enggak nih, gue yakin orang kalau nonton Mantra pasti bakal kasihan sama Faye. Kenapa? Pasti. Nanti ya, kita Kenapa? tunggu. Nanti itu kita nggak bisa- tunggu jawabannya. Enggak, Oke. menurut gue sih pasti kasihan. Karena lu udah baik tapi lu kayak ya Allah, Faye. Pokoknya dia ke jalan yang salah aja gitu. Iya, benar, benar, Iya. benar. Karena tidak punya pendirian, jadi nanti kita saksikan Karena tadi bahasa aja kamu ya. kan selalu butuh orang buat berpegang. Iya, Jadi selalu pegang butuh. orang yang salah jadi ya udah. Betul, betul. Kasihan banget ya, Faye ya. Kasihan. Gimana memerankan karakter yang kasihan begitu? Latihannya? Sebenarnya aku juga di kehidupan nyata juga udah banyak ya melewati orang-orang yang kurang menghargai. Oh, oke. Jadi pas di film ini kok rasanya mudah aja gitu. Oh, Easy Jadi- bro, easy bro. jadi- dalam. Easy peasy bro. Ya, easy peasy. Jadi karena di kehidupan nyata udah banyak yang merendahkan saya. Jadi di film ini banyak direndahkan, jadi saya seperti memerankan Udah biasa. kehidupan saya saja. Lucu. Gak apa-apa. Tapi menarik loh. Iya. Kamu kan suka nonton film horor kan? Betul. Dan itu memerankan film horor kan beda ceritanya sama film drama on pasti. Iya. Nah beberapa orang tuh suka tuh nonton film A misalkan untuk nanti dapat project film B misalkan gitu kan. Misalkan kalau sekarang kan Mantra Surugana nih ya kan. Betul. Nah pas dapat project ini, kamu ada referensi film gak sih nonton film apa gitu? The Exorcist atau film Rosemary Baby atau apa gitu ada nggak? Oh ada. Apa? Jadi waktu kita reading itu, Mas Sunu, sutradara kita, suruh kita nonton film horor yang memang dia ini berbeda. Judulnya Smile. Smile. Tahu nggak yang Tahu senyum? tahu. Senyum, gitu. Itu aneh tau. serem. Iya. Terus gimana? Serem nggak? Aku sebagai penonton horor yang hampir setiap hari sih jujur menurut aku tuh serem banget. Jadi pas mainin film ini aku kayak referensinya Smile, oke, I love it. Iya, true. Benar. Kayak jadi sebenarnya film Mantra Surugana itu kayak Evil Dead Rise nggak sih? Oh iya, masuk juga. Sama Masuk kayak banget Evil ke Dead Rise iya. ya? Wah itu Evil Dead Rise yang baru udah nonton belum? Udah. Itu menurut gua sakit sih. Sakit, Itu sakit. Yang Rise ya? Iya, yang terakhir. Evil Dead Aduh. Rise. Iya, tapi Jadi menurut mirip-mirip aku Mantra lebih Surugana bagus yang pertama. Oh yang Evil Dead? Iya. Iya. Karena yang pertama emang selalu terbaik yang ya. original story kan Original soalnya kan. story gitu. Oke, Iya. flashback dikit nih. Gue pengen flashback ke awal-awal kalian masuk ke industri entertainment. Nih, Oke. dari Sita dulu deh, pertama Iya, deh. Sita. Gue tahu lu pemain basket dulunya ya nggak? Iya, betul. Masuk udah di BL belum sih? Udah dong. Udah DBL kan? All-Star, hey. Wow. Tolong. Bangga dong, itu suatu Iya, achievement emang. buat anak basket. Asli, Betul, asli. betul. Dulu tuh, lu SMA mana sih? Soferdi. Oh, Soferdi. Di Iya. Bali. Paling berat mana? 3 ya pasti ya, zaman dulu ya, DBL? Enggak ya? Enggak ya? Lu posisinya apa? Center? Gua posisinya kadang-kadang atas, kadang-kadang bawah. Karena gue tingginya tuh kayak setengah-setengah gitu loh. Jadi ada temen gue yang lebih tinggi. Nggak ada temen- mungkin. Sumpah. Nggak mungkin. Masa ada yang lebih tinggi daripada lu Di di Bali satu tuh sekolah? ada yang lebih tinggi banyak banget. Perempuan? 2 meter ada. What? Serius? 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 2 meter tuh 190-an lah. Gila, kayak gue di sebelahnya kayak selututnya Ih, doang. enggak, ya. enggak itu juga dong, Babs. Cuman tinggi banget. Pantes menurut lu. Sepinggul kali ya. Iya, pantes Ya, jadi gua menurut lu setengah-setengah gampang gitu. banget ya main basket ya karena emang temen-temen udah tinggi-tinggi. Iya, Kan? Nah, itu pertama main basket jadi atlet kan. Nah, terus ceritanya masuk ke entertain tuh gimana sih? Kenapa nggak lu terusin tuh DBL? Jadi gue sebenarnya kemakan ludah sendiri sih. Oke, Gua nggak apa-apa. Biasa kita suka makan dulu kita Iya. sendiri kadang-kadang. Gue tuh dulu selalu bilang kayak, Bener. gue gak mau masuk dunia entertainment kayaknya ribet gitu. Iya, iya, iya. Terus tiba-tiba gue tuh cuman kuliah sampai setahun kan, karena gue tuh udah jangan diikutin, karena gue capek aja. Iya. Terus tiba-tiba gue tuh, kalau gue kan main film sama Kak Ciko juga kan, terus tiba-tiba aku di DM sama orang yang buat casting-casting. Iya. Mau nggak? Terus aku kira pas casting ya, itu nggak dapet 3 tahun kali aku nggak dapet kerjaan, cuman casting-casting doang. Terus tiba-tiba dapet, jadi kayak seru ya, kayak seru. Masuk kayak kait kan tapi? Masuk kait. Oh, dari awalnya dari situ. Dari
3 tahun lu nggak dapat casting, akhirnya film pertama lu dapat apa? Gua film itu horor. Horor. Sebelum ini. Oke, berarti awalnya langsung dapat horor ya. Iya. Nah, mulai dari situ lu udah mulai nyaman. Iya. Tinggallah tuh atlet-atlet bangke itu. Iya. Enggak gua tinggal juga sih emang enggak. karena apalagi perempuan kan. Perempuan kalau atlet Indonesia tuh kayak kurang dihargai gitu loh. Tapi kalau laki-laki tuh masih bisa dijadiin pekerjaan. Oh iya ya. Iya. Ngeliat kakak lu kali ya. Pingin nyoba aja sebenarnya sih. Cuman emang kalau disuruh pilih horor sih daripada drama. Soalnya aku nggak suka syuting-syuting yang romantis-romantis gitu. Enggak maksudnya fun fact kayak bener loh, ini bukan menarik. kayak kalau karena cuman kayak romantis itu kan pasti cuman kayak tergantung karakter ya. Kalau karakternya menonjol oke, tapi kalau cuman kayak aduh sayang kayak cuman segitu-gitu doang jadi kayak it's kinda boring. Tapi kalau horor tuh fun banget. Iya. I love ya nggak sih? Iya. Love. Nggak challenging ya, berarti lu suka yang Iya, menantang ya, iya. karakter-karakter kamu. Oke. Tapi gimana perasaannya pas pertama kali lu syuting? Lu nervous nggak? Ngeliat kamera, terus lu ada proses reading, workshop segala macem. Lu udah tahu nggak proses itu dalam industri ini? Enggak. Enggak? Gue nggak tahu sama sekali. Gue even nggak tahu kalau acting tuh gue pikir kayak 1 hari tuh udah selesai syuting. Ternyata tidak guys. Butuh waktu yang panjang. Begitu. Jadi Oh, gitu ya? kinda shocking aja sih. Ini shocking ya. Oke, Luna sekarang, Lun. Awal mulanya gimana, Lun? Kalau gue Model itu nggak sih, bukan? dulu waktu kecil tuh awalnya diikutin sama nyokap bokap tuh kayak model-model cilik gitu loh. Jadi photoshoot buat baju anak gitu-gitu. Terus fashion show, terus juara. Wow. Tahu nggak sih yang di mall-mall tuh suka kayak misalnya mall ini model search gitu-gitu Tahu, loh tahu, yang kayak. tahu. Iya, tahu. Terus dulu pernah juga ikut ada majalah anak-anak namanya Girls. Tahu? Gue pernah menang juga di situ tahun 2009. Model? Jadi awalnya dari situ. Jadi dari model-model kecil gitu loh. Terus dari itu mungkin banyak kali ya agensi yang nonton dari situ jadi nawarin casting. Di situ mulailah casting-casting terus dapat iklan susu, iklan banyak deh yang tau gak sih iklan anak-anak kecil yang kayak mama gitu tuh waktu itu gue dari awalnya gitu dulu. Oh, itu elu yang selama ini kita tonton? Iya, sebenarnya itu gue. It's so cute. Lucu banget. Iya gitu. Terus ya di situ mulailah kan biasanya tuh dari awal karir banget kalau setahu gue tuh awalnya memang dari iklan dulu. Setelah itu nanti naik mulai casting sinetron, habis itu film. Jadi memang ada tahapannya, tapi ada juga orang yang tiba-tiba dibawa ke film langsung tuh ada. Nah, kalau gue memang jalan hidupnya mungkin dari awal dulu iklan anak kecil, terus nanti lanjut ke sinetron lalu ke film gitu. Tapi gue nih baru loh film ini. Maksudnya selama ini tuh memang fokusnya sebenarnya cuma pengen di sinetron aja. Tapi tiba-tiba Tuhan berkata lain ya, casting film tiba-tiba awalnya juga nggak pede loh casting film ini. Iya, kayak apa bisa nggak sih gue tuh masuk film? Sempet mikir gitu loh, kayak apa bisa. Gila, Cuma bisa loh. untungnya gue punya manajer yang selalu mendukung gue dan selalu membuat gue percaya diri dan percaya kalau semua orang tuh bisa untuk berkembang gitu. Jadi Nice. nggak bilang sinetron nggak berkembang, kayak cuma film itu kan aktingnya lebih fokus dan lebih apa ya, lebih Ya kita sadari lah ya kalau Iya, itu kan udah kita sadari lama ya. Kalau Betul. film tuh ya sinema lah ya, Betul, lebih fokus, lebih serius. Iya, lebih fokus, lebih serius dan nggak asal langsung syuting aja Iya, ya benar. kan. Terus ternyata bisa gitu. Karena percaya dan selalu berusaha sih. Ya, gitu. asik. Keren. Jadi awalnya dari iklan dulu ya. Iya, betul, dari kecil sih, Oke. dari umur Kan tapi kan 9 tahun. iklan duitnya gede tuh. Dulu, Bener kan? iya. Gede banget Dulu. iklan. Ya syuting cuma Betul. 1 hari paling Satu hari, paling 1 hari iya. 2 hari lah ya. Bener. Ya budgetnya gede loh iklan. Dulu iya, dulu gede. Tapi kok akhir-akhir ini kayak, bukan akhirnya sih, kayak beberapa tahun terakhir, iklan tuh sebenarnya udah gak sebesar dulu. Karena sekarang budget terbesar itu dimenangi oleh sosial media, betul nggak? Oh iya, Endorsement. benar. Karena sekarang iklan tuh berkembangnya dari sosmed. Karena orang kan bukannya sosmed. Nah, gitu. ini menarik nih. Berarti kalian berangkat ke industri film ini dari casting kan? Betul. Nah sekarang fenomena yang gue lihat tuh banyak konten kreator atau tiktoker, youtuber, kita let's say banyak lah ya, influencer segala macam yang udah ngonten terus viral, akhirnya dia masuk ke industri film, main film, ya kan? Nah tanggapan kalian menurut orang-orang yang seperti itu kayak gimana sih? Lu dulu deh, gue takut salah ngomong aja. Nggak apa-apa salah Kalau ngomong juga, udah biasa. Kalau menurut gue ya, Iya. sebenarnya gini, semakin kita bertambah umur, semakin kita bertambah kecanggihan teknologi ya, pasti kan
banyak peluang untuk cari kerja, Iya. ya nggak sih? Cari kerja tuh udah bukan sesusah dulu lagi. Mungkin kita berawal dari casting karena mungkin teknologi tuh nggak seberkembang sekarang. Ya nggak Benar, sih? setuju. Jadi dengan adanya berkembangnya teknologi, berkembangnya zaman, cari duit dan lapangan pekerjaan tuh banyak, bisa Iya. dari mana aja. Iya, Jadi iya. mungkin orang-orang yang mencoba untuk viral, orang-orang yang cari ide untuk bikin konten, mereka tujuannya adalah mendapatkan sesuatu yang lebih dong dari hidupnya mereka. Jadi menurut gue nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya Nggak ada ya? salahnya karena nggak ada salahnya kok kita cari pekerjaan dari berkembangnya zaman gitu. Ya, Jadi ya, ya. kalau menurut gue mereka ada yang tertarik produser untuk ngajak mereka main film, ya good for them. Good for them. Tapi harus belajar juga mereka tentang Betul. acting segala macam dong ya. Cuma ya kayak aku bilang good for them, belum tentu mereka bisa beradaptasi dengan kejamnya dunia entertainment yang ada. Bener, Betul. itu dia. Iya, jadi- Karena yang instan biasanya nggak Betul, bertahan lama betul. ya. Sebenarnya menurut aku ya instan atau enggaknya itu tergantung dari kitanya, Ya. dari kita berusaha. Terus personality kita bisa dijaga apa enggak? Karena ada aja loh orang yang kayak depak karena mereka personality nggak bagus. Betul. Betul. Attitude-nya nggak ada. Benar, benar. Ada Itu banget kan orang kayak gitu. banyak banget, Orang yang apalagi- viral karena mereka ngerasa tinggi, down gara-gara mereka nggak bisa jaga sikap. Kata lu tolol tadi, pinter gini lu bilang. Faye. Oh, Faye, salah. Aku bilangnya Faye. Tadi aku udah. Udah. Itulah intinya. Oh, Faye ya? Faye. Karakter di film Mantra Surugana, Nah, bukan kalau Luna. Luna mah smart, intelligent. Gila loh. Setuju nggak lu sih sama statementnya Luna sih? Setuju ya? Pasti nggak ada nggak setujunya nih dia. Iya, Pasti. gue setuju. Cuman at some point gue agak ngerasa kayak, I wish gue juga bisa kayak gitu. Ngerti gak sih? Maksudnya kayak, Bener. I'm trying. Gue tuh pernah, gue tuh kalau makan tuh kayak harus, kan gara-gara gue jobless kan. Mereka kan, aduh gue tau salah ngomong. Intinya gue kayak kadang-kadang bete aja. Kayak mereka through Instagram, through social media, mereka bisa langsung dapat film dan itu karakternya nggak main-main. Karakternya tuh udah langsung Main cast? kadang-kadang main cast juga, kadang-kadang yang jadi ngebantu pendamping kita. Iya. Terus kayak kita tuh harus butuh waktu super lama, penolak rejection banyak banget. Bener. Terus mereka kayak instantly tuh bete, cuman ya good for them balik lagi ya udah. Hidup-hidup lu, jalan-jalan lu, rezeki-rezeki kalian Ya, juga. rezeki bener. Cuma cara mempertahankan rezekinya itu ya, kita kan orang-orang berbeda. Ya, menarik. Sebenarnya kalau bete sih wajar sih. Iya. Maksudnya kan orang kan bisa aja bete kan sama sesuatu gitu kan, atau lagi kondisi yang kayak anjir gue udah kerja keras kayak gini kok. Iya. Lu tiba-tiba dia sih yang main gitu Iya, lah ya. Iya. kayak gitu. Poinnya lebih kayak gitu. Cuman kayak if they got it, ya udah go ahead. Aku nggak bakal ngerasa kayak ih jijik banget ya, nggak mungkin lah. Pasti kayak ya rezeki Nggak mereka, mungkin duit lah, masa mereka. jijik banget ya lo, nggak mungkin Iya, nggak segitunya mungkin. lah. Ya rezeki mereka juga. Oke, gue pengen nanyain kalian tentang relationship nih, lucu nih. Kalau misalkan gue tanya red flag kalian sama laki-laki, ada nggak? Lo boleh dong, satu red flag deh. Lu Aduh, nulisin. kayak gue banyak deh red flag, karena gue ya Oke, jalan banget orangnya. 273 red flag. Wey, Nah, semua dong. Tiga deh. Tiga. Kamu dulu deh. Lu dulu Sid. Pertama no effort. No effort. Hati-hati tuh. Kedua, Bau. enggak. Oh, enggak. Lebih memilih orang lain. Lebih itu panjang nggak apa ya? Nggak apa-apa. Lebih pilih menyakiti pasangan daripada menyakiti orang lain. Ngerti nggak? Ngerti Itu. dong. Sama yang satu lagi, aduh, bakal jobless. Karena gue kerja, kalau nggak kerja gue nggak suka. Bener dong, bener, realistis. Jadi harus, Realistis. kalau gue kerja ya lo harus kerja. Bener. Kayak gitu. Tapi menarik loh, jobless loh. Itu red flag yang baru gue denger dari langsung Betul. berani loh lu. Keren. Betul. Lu keren. Betul. Luna. Kalau gue ya, 3. Ah. 1, jorok. Gue nggak bisa sama orang jorok. Kok tawa sih bang? Karena dia tuh orangnya Gue nggak bisa. Lu Gua clean nggak freak bisa. ya? bersih banget dia itu. Lanjut, nggak apa-apa siapa. Lu megang lanjut. duit abis lu langsung pakai hand sanitizer ya? Enggak juga sih. Cuma gue memang agak sedikit OCD, jadi gue nggak suka ada barang di rumah gue tuh yang bergerak sedikit. Jadi Wah, di itu tapi kamar ganggu gue nggak sih? ganggu. Makanya gue tuh orangnya gampang stres, karena gue selalu memikirkan hal-hal nggak penting. Wah kalau di syuting di lokasi kan itu berantakan tuh biasanya kan? Oh enggak, kalau enggak? itu kalau bukan wilayah gue nggak peduli. Oh, nggak peduli. Kalau kamar gue atau apa gue nggak bisa. Berarti lu red flag 1 jorok? Jorok ya, jorok. Pokoknya messy guy gitu gue nggak bisa. Oh nggak bisa. Oke. Kedua, pelit.
Oh. Lucu lagi. Baik. Iya dong. Pelit. Iya dong. Pelit. Gue nggak bisa sama cowok pelit ya. Itu red flag ya. Dan Gue yang menurut gue pecel lele dong banyak di depan nggak mau. nggak mau gitu. Oh, pelit. Oke. Iya, tapi pelit bukan dalam artian selalu beliin barang. Oke. Lebih mungkin ke perhitungan kali ya. Oh. Ya gini deh, kita kan maksudnya sharing for caring, ya nggak sih kalau sama pasangan, terus take and give aja gitu ya. Gue tuh paling males banget sama orang yang kayak, bayarin makan dong, kan kemarin gue udah. Oh, Ada loh orang yang kayak gitu tuh ada, nggak masalah sebenarnya. Aman. Cuma ya itu kan tipe masing-masing. Iya. Betul. Gue dong, kan gue yang pacaran. Iya, ya kan? Betul, lanjut. Yang Lanjut, ketiga, sebenarnya sama kayak Sita sih, jobless ya. Karena menurut gue udah umur segini kita harus memikirkan masa depan pasangan. Karena kita juga kerja, kecuali kita cuma nuntut doang. Gimana ini adalah realita yang terjadi kalau misalkan kalian tidak bekerja terus pasangan kalian bekerja akan tumpang tindih nantinya. Akan nggak enak, ya kan? Nanti akan terjadi lagi red flag berikutnya itu pelit. Pelit, bener. Dari jobless tuh nanti ada akarnya lagi tuh ya. benar. Kayak, oh itu kalian berdua pasti zodiaknya Virgo ya? Gue Virgo. Salah. dia yang Virgo. Coba dong tebak gue. Keren kan gua? Tahu lagi. Tebak gue kira-kira apa? Capricorn. Ih, so Dikit close. lagi. Dikit lagi. Sebelum itu. Sagi. Betul. Iya. Anjir keren lagi. The Kayak lo Master. jadi nerawang aja. Sumpah asli kok lo bisa langsung nebak gitu sih? Ya itu intuisi zodiak gua. Emang gua Lu deket apa sama- emang? Apa? Tebak lah. Oh yang tebak ya? Bak gua apa? Pisces. So close. Aries. Nice. Anjir. Oh iya, Aries. Iya. Kayak gua. Aries. Keren kan? Saya Aries ya. Oh, Aries. Egois, tidak peduli, cuek segala macam, nggak apa-apa, saya terima. Tapi bucin banget ya? Sedikit. Enggak tahu Aries tuh enggak orang kakak gua. Masa sih? Kakak gua tuh enggak ditunjukin gitu sayangnya. Enggak tahu ya, itu kakak gua, enggak tahu kalau cowok. Mungkin karena pacar gua Gemini kali. Oh, paham banget. Adek gue Gemini. Lu paham kan? Paham Ah, banget. ya. Gemini tuh kayak gue butuh kasih sayang, tapi kalau lo deketin gue nggak mau. Iya itu. kan, adik gue tuh gitu banget deh, aneh dia tuh. Gemini itu, sangat challenging ya, menantang. Baik banget ya. Baik ya, tapi menantang lah pacaran Bener, sama tapi dia. gue heran ya sama orang-orang yang gak suka sama Gemini. Karena gue tuh banyak banget sahabat Gemini. Apa mungkin Sagittarius sama nyebelinnya sama Gemini ya? Kita Iya. kan nggak tahu ya, mungkin. Bokap gua Gemini jadi kayak gua Iya kan? Gak Maksudnya pernah Gemini masalah tuh sama orang Gemini. aman anjir. ya? Iya, Aman. mungkin dia keras kepala dan kita nggak tahu ya maunya dia apa. Cuma menurut gue Gemini tuh selalu ada buat orang yang dia sayang. Betul Iya sekali. anjir, sahabat Selalu gua ada. iya lagi. Dia tuh selalu mau bantu. Jadi Iya. kayak never say no gitu kalau buat orang yang dia sayang. Menurut gue. Iya, Jadi bener. ngomongin zodiak kita Nggak ya. apa-apa, nyantai. Seru loh. Karena di 2024 itu rakyat itu 90% rakyat Indonesia tuh nyoblos yang Gemini. Demi apa? Serius, nanti lihat aja. Ya lah, ini akan dikuasai dunia ini sama Gemini. Wow. Dengar kata Ahmad Dhani sama Raisa. Udah bikin grup mereka Iya. buat gitu. merubah dunia ini. Karena kan banyak. Iyar Soekarno Gemini. Oh iya. Iya kan? Kita nggak masalah ya karena kita nggak ada Keren. beefnya sama Gua sih aman-aman Aman-aman aja. aja. Swipe aja. Emang aja yang nggak Gemini. zodiak yang paling red flag apa sih? Sebutin dong satu. Gue pernah bilang gue Cancer. Karena aduh ya karena apa ya kayak Cancer. gue tuh kan kadang-kadang kalau ngomong tuh kayak jelek gue tuh kayak nggak peduli what people think, jadi kayak gue apaan sih lu? Terus mereka kalau gue gitu mereka kayak Kok lu gitu sih? Gitu ya? kok lu gitu sih? Lu nggak gini-gini sih kayak enggak gitu maksud gue. Emang gue gini. Emang ngomong. gue kayak gitu emang kayak kebiasaan, sorry gue sampai gak enak terus mereka kayak selalu lah males gue temenan sama lu. Di emang gue mau temenan sama lu? Enggak, cuman maksudnya kayak kesel aja, kayak santai aja. Iya benar. Gak cocok lah ya. Cancer. Lon. Gue Libra deh. Libra. Sumpah. Ada apa dengan Libra? Gue Nggak gak tahu punya ya. teman Libra. Gue tuh setiap kali kenal sama orang, terus gue ada beef gitu sama dia, gue ada masalah. Ternyata dia Libra. Jadi beberapa kali Libra Pas gitu ya? lagi, pas banget. Jadi gue pantas aja ternyata dia Libra gitu. Kalau gue Iya, Anjir. beberapa kali Libra loh. Nah, jadi tapi ada Ngeselin juga ya? beberapa temen deket Libra cocok. Jadi mungkin ya karena itu Libra yang kurang kali ya, nggak cocok. Mungkin lah nggak tahu. Oke. Gue pengen main game nih sama kalian. Nama seru gamenya Mendang Mending atau bisa dibilang Ultimate Choice lah nama kerennya. Oke. Jadi kalian milih satu mending mana atau Oke. gimana gitu ya. Gue deg-degannya kalau kayak gini sumpah. Enggak, pertanyaannya gampang banget kok. Alah, biasanya gampang-gampang kayak Susah. menjumus. Oke. Siap ya? Sita Sabar. Ini pertanyaannya satu-satu atau Enggak, bareng-bareng? bareng. Tapi lu jawabnya satu-satu, nggak apa-apa. Lu dulu atau dia dulu. Oh, Tapi oke, jawabnya oke. bareng. Gue pikir 1, 2, 3, dar gitu. Enggak. Oke? Is it true or false ya? Menurut lo,
pada saat ini masih banyak remaja yang belum punya kesadaran untuk mengkomunikasikan gangguan mental pada dirinya kepada ahlinya. True. True. Why? Benar. Karena mereka takut buat minta tolong. Jadi karena mereka ngerasa all they need kayak dirinya sendiri, jadinya kayak nggak butuh profesional. Padahal itu sebenarnya penting banget buat kedepannya. Nice answer. Second question. First impression kalian kalau deketin seseorang adalah dari fisiknya dulu. Is it true or false? True. True. Oke. True. That is true. Second layer baru kepribadiannya. Second layer adalah gimana cara dia mikir ke depannya. Jadi dia punya planning. Kalau nggak punya planning kayak, are you okay? Iya. Tapi first look tetap fisik dulu ya. Oke. Ya nggak sih aku? Nggak apa-apa. Iya, bener-bener. Iya, Yang ketiga. bener dong. Setiap hal yang terjadi pada diri kalian selalu kalian kaitkan dengan zodiak. False. 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 Oke. Zodiak. False enak aja. Tadi kamu bilang kayak yang, gue pantas aja dia Libra. Oh enggak, itu kan cuma cecah. itu aja. itu untuk fun Tapi aja pas ya. aja. Fun-funan aja. Seru soalnya ya. Seru. Jadi zodiak itu sebenarnya seru. Cuman Iya. kalau selalu dikait-kaitin rada annoying juga. Iya, Iya, Bener. bener-bener. Oke. Next. Is it true or false? Menurut kalian, kalian bosen sama aktor dan aktris di Indonesia karena yang muncul itu-itu aja. True. True. Why? Karena sebenarnya banyak banget loh aktor dan aktris tuh yang punya kemampuan yang lebih bagus. Cuma Benar. belum terlihat aja. Benar. Hashtag true banget. Lanjut. Sayang sekali kalau nggak dicoba semua ya. Oke. Gitu. Nice. Oke. Mungkin kita salah duanya. Banyak benar-benar. promosi diri. Oke, yang terakhir nih ya. Yang terakhir. Mendingan dikasih tiket nonton konser Aldi Taher gratis, apa nonton Coldplay beli di calo harga 20 juta? Aldi Taher. Taher for life. Ali Taher. Aldi Taher for play. Oh iya, Namanya for play cuy. For play. Iya, ada di bengkel. Keren. Juara kamu. Juara Karena luar biasa. sekarang dibanding kita nonton Chris Martin, ada Aldi Martin di sana. Iya, betul. Nggak masalah. Oke, terima kasih banyak Sita Marino juga Luna Sabrina. It's a fun talking to you. Oh, thank you. Thank you banget loh udah mau mampir. Terakhir dong promosi buat film Mantra Surugana. Boleh. Dari Sita, dari Luna boleh. Dari lu. Selama Oke. jadi kalian semua jangan lupa gitu. Oke. Oke. Teman-teman semuanya jangan lupa untuk nonton film Mantra Surugana tanggal 27 Juli 2023 di bioskop kesayangan kalian. Oke, thank you sekali lagi teman-teman semua. Terima kasih juga yang udah nonton. Terima kasih juga kameramen, produser di belakang sana. Terima kasih juga Sita sekali lagi, Luna Sabrina. Salam buat keluarga kalian. Good luck selalu film kalian. Amin. Thank you so Thank you so much ya. Dan jangan lupa buat nonton podcast selanjutnya di minggu depan guys. Siapa gestarnya? Tulis di kolom komentar. So, Nandika pamit, Sita Marino pamit, Luna Sabrina pamit. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.